Mari siangkat puji cinta enda, si katakan ngeluh ibas boni doni enda sukum nesak. Sekali kita jalankan bersama kita. Puji Tuhan. Menjua-jua. Horas. Yahoo. Lihat dengan sini, Ban. Juan-jua. Perlebih katakan kami bujur man Bapak Gembala si Baskuta Selawang Indah go banci membuka kesempatan man kaum muda, anak-anak muda di Kuta Susuk Ngari untuk banci erban acara agenda ya. Jangan mungkin Kuta Indah dipilih perban ya wakil gembala Susuk Ngari asli anak Selawang, oke? Apa yang kamu adik-adik Bapak Kenane Eka apa ya? Oh, mana kau jenis adik-adik dua? Hah? Kape adik-adik? Ya, Kerina ya, anak Selawang ya. Ya. Perbandingan dari Bapak Gembala Lid Jenda Silamat bahasa Karo, jadi terpaksalah saya bahasa Indonesia campur-campur bahasa Karo. Milo dari? Ya. Jadi nama saya Pendeta Rante Tarigan. Kalau kayak Karo ya, gelar sampai Rante. Ya. Waktu kecil saya tanya sama mama saya, "Mama, jelek kali nama aku. Masa aku ke sekolah dibilang Rante biar. Dia Rante kapal. Ganti gelarku. Ganti nama aku bilang sama mamaku. Sebetulnya nama aku dulu bukan itu. Nama aku dulu bagus, Juri Satria. Tapi karena mulai dari umur 1 bulan sampai 3 bulan sakit terus. Jadi datang Kalimbu hula-hula. Pulang dari kampung dia bilang, gantilah namanya itu, nggak kuat itu katanya.
bikin yang kuat-kuat. Apa bikin namanya? Taruh rantai katanya. Rantai besi katanya kan. Untung gak rantai besi bikin mama aku, jadi dibuat rantai mulinta tarikan. Ya sudah, akhirnya mama aku bilang, sudahlah, bagusnya namamu itu katanya. Ya akhirnya aku terimalah. Nama aku jadi rantai mulinta tarikan. Saya hamba Tuhan, ya, pendeta dari Kabanjahe, GPDI Ora et Labora, ya. Jadi Eka ini, ya, dulu dia pengerja staf di gereja, sekarang di Desa Susu dan Desa Kuta Bulugugung, ya. Di sini juga ada pendeta Nicole, masih papahan ya. Oh, pikir di sini udah diganti. Entah sudah ada dikasih marga, ya kan? Oh, sudah sebayang katanya. Sebayang alias papahan, ya kan? Jadi pendeta Pak Pahan ini juga dulu sama-sama di komplek, ya. Jadi ada beberapa di sini, ya, banyak. Dulu bapak mertua saya yang merintis mula-mula di Sukomakmur, ya, bapak pendeta Surbakti. Saya rasa di sini pun pernah dulu pendeta Surbakti, kalau nggak salah. Zaman dulu pernah ya, pernah. Dulu, zaman dulu. Adina apa yang singgung betua mungkin tanda. Terus kebetulan juga sebetulnya sini saya dari sini juga, baru saya tahu beberapa waktu yang lalu. Siapa kan di sini GBKP angkat tangan? Tanda itu kan pendeta Repelita Ginting. Nora Brutarigan MKK nomor 2. Bagai. Ya. Jadi labo ICP, ya, kita kanje, amin. Ya, jadi kami 4 sebuyak, 4 bersaudara, ya, 1 di Jakarta, dia nomor 2 pendeta Repelita Ginting Nora, saya nomor 3 pendeta GPDI, dan yang paling kecil ada di Bandung. Nah, itu sedikit perkenalan, ya, supaya kalau nanti saya datang ke sini, saya diterima, dan kalau Bapak Ibu, kam nanti Bapakku, adina sekam pamanaku berstagi ke Banjahe, adina li keperlundu, katakan saja ijazah da GPDI Ora et Labora, deher cuku Evarina etaham, entah li kalau sakit, entah li keluarga sakit, li kemarin jadi pendeta, katakan saja gelar P, pastilah tandainya. Katakan saja GPDI Ora et Labora deher je, itu kalah, ya. Sebab aku lah gak terkenal. Iya. Ini sedikit perkenalan, tapi yang paling penting hari ini kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kami datang ke sini untuk membawa kabar baik, berita si meriah. Deher dulu awarari. Kokak kan di sini. Lid singut ikut sa MK Roh Kudus, amin. Kesaksian hidup. Deher jeda bulu awar Ariman GBKP nama pemenang. Memang itulah awal dari berita si meriah. Kenapa dikatakan berita si meriah, kabar baik Bapak Ibu? Nanti Bapakku, memang harusnya berita itu membawa sukacita, membawa perubahan dalam hidup kita, membawa perbedaan. Harusnya manusia itu masuk neraka, dengan kabar baik itu manusia bisa masuk ke surga. Haleluya. Manusia yang dulu hidup di dalam dosa, tidak sanggup melawan dosa, tapi begitu kabar baik itu datang, maka manusia bisa mengalahkan dosa. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa. Hari ini firman Tuhan kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan, ya, berkata begini. Saya baca dari ayat 9, ya, supaya lebih lengkap, ya. Yohanes pasal 10 ayat 9 mulai. Yesus berkata ini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, akulah pintu. Dalam Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan yang benar satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada jalan lain selain aku. Dan siapa yang masuk, siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Manusia, Bapak Ibu, kita manusia ini, sebetulnya kalau Yesus tidak datang atau belum datang ke sini kabar baik, dengar berita semeriah, kita semua seharusnya mati masuk neraka. Tidak ada harapan lagi buat kita. Ketika Adam dan Hawa mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak mendengar apa kata Tuhan, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, diusir dari hadirat Tuhan, dari hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah melakukan dosa. Dan Tuhan itu suci, mulia. Tuhan serta, dia sempurna. Tidak ada satu dosa pun bisa ada di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa hanya melakukan satu dosa, tetapi dia harus diusir dari Taman Firdaus. Bagikan kepada Bapakku. Banyak orang berpikir, oh aku tidak banyak dosaku, aku cukup baik. Mungkin di Selawang ini, mungkin kalau nggak masuk pun 10 besar, ya 20 besar masuklah aku paling baik di Selawang. Bagi akapku, sebaik apapun kita, dengar Bapak Ibu. Mungkin kau berkata, dosaku tidak banyak Pak Pendeta. Dengar, satu dosa saja sudah bisa membuat kita masuk neraka. Jangankan 5, 10, satu dosa. Kenapa? Karena Allah itu suci, sorga itu suci, sempurna. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya, apakah dia sempurna? Ada di kampung kami sempurna tarigan. Yang sempurna tarigan pun tak sempurna. Memang okay? Hah? Mahuli perangin-anginan, ngomong pasti mahuli. Iya kang si kutul lebih. Selamat karo-karo ini. Lengat itu selamat Sungguh nia isi gelar dunia. Ya. Kalau kita pergi ke penjara di Medan atau Kabanjahe, kita tanya di penjara itu ya, Tanjung Kusta ya kan? Kita tanya di penjara itu, mungkin 12 murid Yesus ada di dalam. Matius Pak Pahar, Markus Tarigan, Yohanes Milala. Ngapain di dalam? Ya, beginilah Pak Pendeta, katanya. Saya sering pelayan di penjara Kabanjahe. Orang Kristen paling banyak di dalam. Namanya pun nama-nama murid Yesus banyak di situ. Apalagi orang karo. Ada dulu di kampung kami dari Jumaraja sana. Namanya Tuhan. Iya, ini kisah nyata ini. Satu kali naik mobil Sinabung Jaya dia ke Medan, tiba-tiba Sinabung Jaya jatuh ke jurang. Banyak orang terhimpit di situ kan. Jadi semua orang yang udah banyak terhimpit, luka itu menjerit-jerit semua, Tuhan, Tuhan selamatkan kami, Tuhan, Tuhan, katanya. Rupanya di dalam Tuhan. Marga Ginting
Waktu didengarnya namanya dipanggil, sampai aku pengicat. Aku pun terjepit katanya. Namanya Tuhan, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Amin. Sekarang coba kita hitung-hitung. Dosa Anda banyak atau tidak? Hah, yakin? Coba lihat muka kawanmu. Mana lebih banyak, dosanya atau dosa Anda? Hah? Gimana? Mana lebih banyak? Menurut mana? Hah? Lebih banyak dosanya atau dosa Anda? Bilang, dosaku lebih banyak. Bilang sama dia, kawan, dosaku lebih banyak dari dosamu. Bilang. Firman Tuhan berkata, Raja Daud berkata, dalam kandungan ibuku pun aku sudah dikandung dalam dosa. Agama lain berkata, anak yang baru lahir itu putih seperti kertas putih, katanya, belum ada cacat noda. Tidak, Bapak. Apa yang kamu jadi si lin anak do kitik ini? Coba kata. Google kering. Waktu anak kita baru umur 10 bulan umpamanya, kita kasih makan umpamanya yang udah mulai keras-keras. Waktu kita kasih ini, iya kan? Kadang ditepiskannya pula. Anak kita umur 3 tahun udah bisa marah. Firman Tuhan katakan marah itu dosa. Anak di kelas 3 SD. Ada yang bilang, nakku, udah kelas 3 SD kau, berarti sekarang udah bisa kau bohong, udah bisa kau melawan. Nggak ada orang tua bilang begitu. Lihat ajari itu bagi orang tua, anak itu. Tapi pernahkah anak itu berbual, nakal? Pernah. Siapa yang ngajari itu? Tidak ada. Dari dalam dirinya. Manusia, begitu dia lahir ke dunia, sudah dikandung dalam dosa. Semakin besar dia, semakin banyak keinginan dosanya. Mulai remaja, sudah mulai pacaran diam-diam, dikasih kawannya rokok, dicoba-cobanya. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah ada dosa, Bapak Ibu. Tidak usah diajar, tidak usah diberitahu, dia akan cari selalu mana dosa itu. Seperti babi kembali kepada kubangannya. Karena memang itulah habitatnya. Walaupun mungkin dia pergi ke gereja, kan? Dengar ini, gereja tidak bisa menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Tidak peduli gereja GPDI, GBKP, Katolik. Malah biasanya banyak lebih parah pula yang di dalam gereja, betul kan? Kalau di penjara sana ada yang saya tanya, kenapa kau di penjara? Aku membunuh Pak Pendeta. Aku salah Pak Pendeta, aku bunuh orang berkelahi, maaf aku bunuh, katanya. Oh ya. Tahu kau dosa itu? Tahu Pak Pendeta, salah aku Pak Pendeta. Doakan aku Pak Pendeta, katanya. Saya paling suka khotbah di penjara. Lebih suka saya khotbah di penjara daripada di gereja. Kenapa? Kalau di penjara kita bilang, kalian semua orang-orang yang berdosa. Iya Pak Pendeta, doakan kami, katanya. Kalau di gereja, kita semua orang berdosa. Ah, enggak. Macam itu dia. Aku baik-baik tak Pak Pendeta. Yang di sini ini pun semua penjahat-penjahat semua. Pura-pura baik semua, marga purba. Pura-pura baik. Nah, ada marga purba di sini? Ya, pura-pura baik. Dari muka saudara ini saya tahu sudah banyak orang yang saudara bunuh. Oh ya? Oh tidak, manusia. Kalau pembunuh ya manusia. Coba lihatmu. Ini sebelah kau semundui. Gue 3 kali bunuh dujel teman-teman. Bulan ini pasti beberapa dibunuhnya orang ini. Bibi ini semua ini. PBB banyak muda membunuh orang ini. Anak-anak muda ini. Betul loh. Sibuk kan? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15.
Kadang kita merasa baik-baik. Aku sudah anggota gereja. Aku mau bertua. Kita semua sudah berdosa. Coba kita baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Di atas. Oke, kita baca sama-sama ya. Adalah kamte. Gublah bunuh dujal manikula kamte. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Gua ni undaya. Payung dalam. Sungguh sekali nari. Piga ngobunuh dujal teman. Pendeta ini tuh banyak dibunuhnya orang ini. Firman Tuhan bilang, setiap orang, siapapun yang membenci saudaranya, edana, bibina, turangna, itonya, asal dia benci sebelah rumahnya, bertuanya, dia sama dengan pembunuh manusia di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita pikir dosa itu orang yang menikam, mencuri. Bukan. Bapak Ibu. Adam dan Hawa dosanya cuma mengambil buah. Tapi itu sudah memberontak pada Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan kau makan. Tapi dia makan. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tapi kalau saudara masih membenci orang itu, saudara tidak akan masuk surga. Begitu kan? Lah peduli kamu sekali dekatnya gereja. Tidak peduli saudara sudah berapa lama di gereja. Kalau saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau tidak akan bisa masuk surga. Dengar. Ulah kencangkan pertua pendeta. Kalau saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah, saudara tidak akan masuk surga. Bayangkan, kalau seandainya ada orang umpamanya sebelah rumahnya kan, segat nantiku, begini lalu sampai kucingnya, ada datang anjing ke rumah, anjing ini lagi, mau jalan di depan kampung, mau jalan dia. Mamak sial, dari sini lah. Ada lagi di kampung ini kampung Eka ini, Suso. Bagi harta warisan. Mati mamaknya bagi warisan. Dapat 2 miliar, anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bagilah anak yang laki-laki itu 1 miliar, dikasihnya lah 50 juta. Yang perempuan. Sakit hati. Kalau kamu mama gimana? Sakit hati atau enggak? Sakit hati kamu? Iya saya ada miliar, kan 50 juta mencapaikan uang ini. Sakit hati tak lah? Lah masuk surga. Ya, itulah. Dapat dia 50 juta, apa dia buat? Dia bikin tembok, karena dia sedang sama itu, turang itu. Dia bikin tembok dari depan sampai belakang. Kenapa begitu kata anak kampung? Saya ada matahari petik ulang. Gak mau aku lihat mukanya lagi. Dia orang Kristen, dia ke gereja, tapi dia belum bisa mengampuni, masih membenci saudara. Dia adalah pembunuh manusia. Dan firman Tuhan katakan apa? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ingat ini. Orang yang tidak bisa mengampuni orang yang bersalah, siapapun dia, walaupun dia sudah buat jahat dalam hidup kita harus mengampuni. Kalau tidak masuk surga. Banyak nanti orang merasa, aku nanti masuk surga karena aku sudah bertua di gereja ini. Aku dulu yang kasih tanah gereja itu. Aku yang banyak dulu ngasih persembahan. Aku sudah sing tua di situ. Tapi dia masih membenci edanya. Itonya yang gak mau kasih harta warisan, tak masuk surga. Coba bayangkan kalau di surga, kayak aku bilang tadi sebelah rumah. Di sini pun dia tidak mau berdamai. Nanti di surga, masuk di surga. Haleluya.
Ya, cuma ke PDI. Haleluya. Masuk ke PDI kan, masuk surga dia. Haleluya. Terus waktu dia jalan, dilihat dia tetangganya pun masuk surga. Niko. Masuk surga kami ke dia. Ya Allah. Terus kan ada perjamuan anak domba. Terlambat pula mama si rempet ini ya, mama rempet ini kan mau duduk di situ. Rupanya bangkunya tinggal satu, rupanya sebelahnya tetangga itu. Hah? Gimana lah ini? Oh, dipanggilnya. Kat, malaikat sini kau dulu. Tolong kau atur dulu. Jangan aku duduk sebelah mama siapa itu. Dulu sebelah rumahku pun dulu enggak berdamai kami, enggak mau aku cakapan sama dia. Kau taruh bulan sebelahnya. Aku katanya. Enggak bisanya kau atur sedikit katanya. Gimana lah sorga seperti itu? Bapak Ibu dengar. Mungkin kabar baik, berita sebenarnya mendekah sehukutan wega begitu. Tapi enggonge, sudahkah kabar baik itu mengubah hatimu? Itu yang paling penting. Kalau engkau belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau belum mendapatkan kabar baik itu. Ulah kari sebelah dua yang berdoa, tapi pusuhlah ngalaukan berita semuanya. Amin. Amin. Tanya kiri kanan, masih ada yang kau benci? Tanya dulu, masih ada yang kau benci? Hah? Dengar. Amang, Inang, nanti bapakku begini kan. Hari memang ate duduk kita jumpa di sorga. Hari aku mau pasti masuk surga. Kangkap aku biarin. Kalau nanti mau kita masuk surga, dengar ini. Paling tidak malam ini atau besok pagi, datangin orang yang kau benci itu. Oh iya, berdamailah dengan dia. Pak pendeta latah dukai si kumas busuk kayak kumana Pak pendeta. Ku agak kalau karun begini sakit ku agak pendeta lah pendeta laku ngasuh. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia mau hadir di hatimu supaya kau bisa berdamai, supaya dosa tidak lagi berkuasa dalam hatimu. Harus datang ke dia. Sini air damai lagi kita sini. Salah aku sini. Bertahun-tahun lagi tercangkap silir laru dua lima mengana. Salah aku silir enak ku baba manung bentar ku baba durung emas jaban. Redame lagi kita silir. Sebelah rumahmu datangin. Redame lagi kita. Lang-langkah yang masuk surga dailah nih. Gak masuk surga Bapak Ibu kalau kau gak berdamai dengan orang yang kau benci. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak sanggup, minta Yesus masuk dalam hati. Yesus waktu dia dicambuk, disalib, dipakukan, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya Yesus yang sanggup membuat engkau bisa mengampuni orang yang bersalah. Ada satu mama di Amerika. Ini kisahnya. Anaknya cuma satu laki-laki. Masih SMA. Mama ini janda. Dia hanya berharap kepada anak ini nanti kuliah kerja. Dan di masa tuanya dia akan bergantung sama anak ini. Tapi satu hari anaknya pulang sekolah ketemu sama preman di tengah jalan. Tiba-tiba dikompas dia. Dia gak punya apa-apa, dia lari. Dan waktu itu belum ada PBB di situ. Kalau ada bisa ditolong tadi ya kan. Akhirnya anak itu ditembak, mati. Gimana kalau saudara mengalami hal yang sama? Anakmu cuma satu, mati pula ditembak sama preman. Oh, mamanya itu menjerit-jerit berhari-hari. Anakku, jangan narik aku, anakku, papa,
Papa. Nandai dan kekepunduan. Nandai, lindung kau tahu kau memang nandai. Hilang sudah harapannya. Padahal dia orang gereja, dia tidak lagi percaya sama Tuhan karena anaknya sudah mati. Tapi tiba-tiba ada pendeta datang ke rumah, dia bilang, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Gimana kira-kira kalau kamu begitu? Pendeta, apa yang enggak bisa kau bilang? Anakku yang mati, anakku enggak mati. Tapi firman Tuhan terus berkata, ampuni, ampuni, ampuni. Dia tidak terima, berbulan-bulan gak terima. Tapi satu hari, hatinya gak damai, hatinya susah. Dia ingat dulu waktu dia dekat sama Tuhan, hatinya damai. Akhirnya dia bilang, buat apa lah aku terus susah juga begitu, gak ada jalan keluar. Ya sudahlah, apa kata Tuhan aku lakukan? Berdamai, kata Tuhan, berdamailah. Yudahlah, gak apa-apa lah. Akhirnya dia pergi ke penjara. Dia pergi ke penjara, dia datangin yang bunuh anaknya itu. Dia bilang, ya udah Tuhan, kalau kau bilang ampuni, ampuni. Dia datang, kau ampuni kau ya, kau bunuh anakmu. Roh Kudus masih bicara, kau belum tulus. Kalau kau mengampuni dia, kau harus menerima dia. Kau harus jadikan dia seperti anak. Tadi anakku, dia membunuh anakku. Tapi Roh Kudus terus bicara di hatinya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya berkata kepada anak itu yang masuk penjara itu. Dia bilang, aku mengampuni engkau. Dan aku akan menjadikan engkau seperti anakku. Dia datang tiap minggu bawa makanan. Mereka akhirnya seperti anak. Dan waktu keluar penjara, dia minta supaya lebih cepat keluar penjara. Waktu keluar penjara, apa yang terjadi? Dia sudah siapkan rumah di sebelah rumahnya. Dan sejak itu dia kasih makan anak ini. Dia anggap seperti anaknya. Dan anak itu bertobat juga, tidak lagi jadi preman. Dan sekarang mereka melayani di penjara-penjara di Amerika, menunjukkan bagaimana kasih Tuhan bisa mengubahkan hidup orang. Itulah kasih Kristus yang dahsyat. Dan kasih seperti itu hanya ada di dalam Yesus. Dan kasih seperti itulah yang membawa kita ke sorga. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, hari Minggu ke gereja. Tapi kasih Kristus itu harus mengubahkan hati. Kasih Kristus itu harus mengubahkan sehingga engkau bisa mengampuni orang lain, bahkan meninggalkan dosa-dosa. Hari naikin kan pemabuk, pejudi, hari kekelengan Yesus, kasih Yesus sudah masuk dalam hatimu, maka dosa-dosa itu kan hilang. Firman Tuhan kata, akulah terang dunia. Kalau terang itu sudah ada di hatimu, semua kegelapan akan hilang dari hidupmu. Amin. Bukan karena kita berusaha jadi orang baik lah. Begitu ada Bapakku, melala kalak karo salah. Akapna iya ku sorga perban kini ulina salah. Nina kata di bata, labu perban kini ulindu, labu perban perbahanendu, tapi perban lias ate di bata. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Yesus datang ke dunia, Yesus mati di kayu salib, kemudian kita percaya kepada Yesus, kita terima dalam hati kita, dan izinkan Yesus mengubahkan hidup kita, maka dosa-dosa itu akan hilang. Setan akan menyingkir. Bagi Ninandai, kepala ketua dusun, undang Yesus dalam hati. Tapi kita harus bertindak dengan iman, mengampuni orang yang bersalah. Makanya besok pagi saya harus dengar dari Bapak Gembala Utabarki, jemaat-jemaat berdamai semua di sini. Amin. Seimbang selama indah dah iya ada laka masuk surga. Tapi ia kan si jahat. Walaupun dia yang jahat. Yusuf dijual saudaranya, tapi dia mengampuni abang-abang. Amin. Karena ada kasih Yesus. Dan kita gak sanggup. Dosa-dosa kita, apa yang mengikat kita selama ini? Dengar Bapak, judi, mabuk-mabuk, segala macam. Itu pun Tuhan bisa
ubahkan. Tuhan memberikan hidup yang baru tadi dikatakan. Pencuri, setan mau membunuh kita. Saya lahir di Brastagi Bapak Ibu, tahun 74. SMA saya berangkat ke Bandung. Saya akhirnya kuliah di ITB. Teman-temanku bilang, wah hebat ya, kau kuliah di ITB, wah enak. Karena saya memang mau menunjukkan saya harus berhasil. Kan itu kita. Kalau karokannya, sada dia manuk taglah, tekua. Kata orang Batak apa? Hagabeon, hamrahon, hasangapon. Iya kan? Ini begini nak. Harus sukses, hebat. Supaya jangan diremehkan orang lain. Saya kuliah di ITB. Saya kerja di perusahaan asing. Masih muda saya dikirim ke Inggris. Saya beli rumah. Masih belum menikah. Sudah punya semuanya. Kawan-kawan bilang, keluarga bilang, oh hebat kau ya, udah sukses kau ya, bahagia kau pasti ya. Oh, kalau dilihat orang, tapi di dalam hati saya tidak ada sukacita yang betul-betul yang sejati. Makin banyak uang, makin banyak dosa. Ya kan Bang? Banyak gaji, banyak uang, pergi ke nightclub, pergi main meja bola, pergi main-main dengan perempuan. Itu saja kerja saya. Dengar, harta dunia ini akan membuat engkau semakin cepat melakukan dosa. Dan dosa akan membawa engkau ke neraka. Tapi kita tidak sanggup melawan itu. Banyak orang, gua telah melana sendu. Padahal lana sendu, susah akan masuk surga. Begitu. Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Bilang kiri kanan, jangan mau jadi orang kaya. Makin susah kau masuk surga. Bilang. Betul Bapak Ibu. Lihat aja, saya sudah ke Eropa, saya sudah daerah Timur Tengah, raja-raja minyak. Aku hampir 100 kali ke Israel. Saya lihat orang-orang kaya sekaya-kaya, raja-raja minyak ini. Tapi tidak ada kedamaian yang sukacita yang sejati di hati mereka. Justru mereka melakukan banyak dosa. Sampai bapak-bapak kami jadi erlala na sendu ngurdah na perdalan ini. Melala sendu kai pete nunggu banci. Makin banyak bikin dosa. Makanya susah orang kaya masuk surga kata Tuhan Yesus. Saya pun begitu dulu. Tapi satu hari teman saya yang berangkat sama-sama ke Inggris tabrakan dan meninggal. Waktu di kamar mayat, waktu saya lihat dia begitu, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, kalau kau mati hari ini seperti temanmu ini, kemana kau? Hah? Ya Tuhan, selama ini aku hidup menikmati dunia, tak kupikirkan Tuhan. Banyak uang, main perempuan, main judi, melakukan hal-hal dosa. Oh Tuhan, neraka pasti aku, neraka aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, saya bilang. Dan saya akhirnya berdoa di kamar pribadi saya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini aku mau hidup untuk Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih satu ayat. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan sejak hari itu saya hidup bagi Kristus. Kristus hidup di dalamku. Sehingga saya merasa mati pun untung. Haleluya. Sukun kau sukun gue, tanya kiri kanan. Kalau kau mati untung atau rugi bilang? Kalau malam ini kau mati rugi atau untung? Hah? Kalau saudara masih takut mati, saudara masih merasa rugi mati, berarti saudara belum hidup untuk Kristus. Berarti kamu geluh guna dunianya, guna anak lu. Begitu. Dunia ini harus tandingkan, anak-anak lu harus tandingkan. Kamu harus berjumpa dengan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, malam ini sekali lagi. Betul, kita harus hidup di dunia ini. Kita harus berjuang di dunia ini. Tapi perjuangan yang paling penting, ingat ini. Nanti Bapakku begitu naik. Si perjuang kendu harus ubah bila kamu masuk surga. Ayo lebih nomor sana. Mankai dan dukrina dunia dan Tuhan. Adina benai ka mati ka masuk neraka mankai. Anak dugia jenderal. Anak dugia kepala menteri dia mankai kayu mana hari masuk neraka
bayakna selawang eda, lantai 4 rumahmu, 10 motor du, 100 hektar kelapa sawit du. Mankai, adin mati masuk neraka, mankai. Buat apa saudara? Kaya tapi mati masuk neraka. Buat apa? Lebih baik apa yang Tuhan berikan, tapi kita sungguh-sungguh memastikan kita mati masuk surga. Haleluya. Haleluya. Dan untuk itu firman Tuhan katakan kita terima cuma-cuma. Waktu kita terima Yesus, kita buka hati kita bilang, Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, ampuni dosaku. Kita ingat Yesus di kayu salib, dia mati menggantikan dosa-dosa kita. Darahnya yang mengalir itu menyucikan segala dosa kita. Dan kita percaya kepada dia seperti penjahat di sebelah Yesus. Dia orang yang jahat, tapi dia percaya kepada Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau masuk surga bersama aku. Haleluya. Tidak peduli berapa jahat, lah peduli gua buena dosa lu. Hari berini dan itu Tuhan Yesus. Walaukan kau Tuhan, telah sesatkan keringat dosa aku, ampuni semua dosa aku Tuhan. Aku masih benci sama edaku, benci sama itoku. Hari ini aku mau berdamai Tuhan. Berikan aku kekuatan dan melangkah dengan ini. Kalau ada dosa-dosa itu terikat judi, narkoba, pornografi, apa saja perzinahan, malam ini katakan, Tuhan, aku orang yang berdosa. Seperti Maria Magdalena, dia kedapatan melacur, tapi dia datang sama Tuhan, akhirnya dia dipulihkan Tuhan hidup. Zakheus selama ini dia hanya kejar dunia, korupsi. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus dia bilang, Tuhan, setengah harta ku berikan itu orang miskin. Orang yang pernah kutipu ku ganti 4 kali lipat. Tanda pertobatan. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, ada Yesus di hatinya, ada perubahan dalam hidup. Dia tidak lagi suka dosa, dia suka berdamai. Ada damai sejahtera sukacita. Makan gak makan pun hari ini, haleluya, terima kasih. Seperti Lazarus, dia miskin pengemis, badannya penuh dengan sakit penyakit, tapi dia selalu berharap kepada Tuhan, karena namanya Lazarus El Azaria. Tuhanlah pengharapanku, Tuhan penolongku. Ada makanan hari ini, puji Tuhan, enggak, haleluya. Dikasih-kasih orang pun puji Tuhan, dia gak mencuri, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah pengharapanku, katanya. Itu sebabnya waktu dia mati, dia masuk surga. Sementara orang kaya itu tiap hari pesta, bajunya bagus-bagus, makannya enak, rumahnya besar, ladangnya luas, tapi mati masuk neraka. Kenapa? Hidupnya tidak ada perubahan. Hidupnya hanya di dunia ini saja. Jangan dewasa. Di mana lagi ada banyak uang, jacani, jasen, jaterbuin, mati masuk neraka. Dengar, sorga itu tempat orang-orang yang selama hidupnya, selama yang geluh, ia selalu dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah selama ini hidupmu sudah dekat dengan Tuhan? Apakah bangun pagi-pagi, mendakkan pagi-pagi, Tuhan lebih dari hidup? Atau kau saudara sudah pikirkan langsung, mana hari ini? Di mana lagi dapat uang? Kemana lagi? Kemana? Kai sekali gelentah, kai suara gelentah, panggang jak kita manggang-manggang. Hari ini dalam ukuridu, jumadu, bangun pagi-pagi. Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu, Tuhan tahu. Apa yang paling banyak di pikiranmu, berarti disitulah tempatmu. Kalau bangun pagi-pagi, engkau datang dulu bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih aku masih bisa bernafas pagi ini. Terima kasih Yesus, engkau baik. Masih berdoa menyembah Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Ada sukacita, berarti dia tempatnya di sana. Malam ini pastikan di mana engkau akan nanti hidup selama-lamanya. Penting di bawah. Lagu gereja, saya tidak membawa gereja di sini. Saya membawa nama Yesus. Yesus bisa mengubahkan hidup. Aku diubahkan Tuhan. Waktu Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya tinggalkan semua pekerjaan saya.
Saya tinggalkan rumah saya. Saya menyerahkan hidup saya melayani Tuhan. Dan saya merasakan sukacita. Meriah setiap. Ari lengang kejap kendu. Krianu kursi tuhu-tuhu. Berarti lengang nge. Berita semerahi musuh. Gereja labrekan kriaan kursi tuhu-tuhu. Agama pun tidak. Kekayaan apalagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saudara bisa merasakan itu. Kalau engkau selama ini masih takut mati, masih terikat dengan dosa, engkau masih khawatir, pikiranmu selalu tentang dunia, hari ini katakan, Tuhan Yesus, aku mau engkau masuk dalam hatiku. Ubahkan aku Tuhan. Tuhan Yesus, berikan aku damai itu. Gejak. Maka Tuhan akan pasti datang dalam hati kita. Bengket ia kubas khusus gue. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bernyanyi lagu pegedang. Si penting alo kendu kata di bata ini. Saudara, terima firman Tuhan ini dan buka hatimu. Siapapun kita. Kalau kau melihat hatimu, dirimu selama ini hanya untuk dunia. Kau gak bisa mengampuni orang, kau masih terikat dosa. Hari ini ayo buka hati. Kami pun semua ini orang-orang berdosanya semua ya. Kayak di kemarin yang belala dosa. Niko, Pak Simon indah, aku sebuah dosa. Lama perbuat gue dosa anda kita. Lah ya lo Tuhan. Orang masuk neraka bukan karena terlalu banyak dosa, bukan. Orang masuk neraka bukan karena banyak dosa. Karena semua kita sudah berdosa. Orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak mau menerima Yesus, anak Allah itu. Dia sudah menawarkan, mari isikam silati beraten. Mari siapa yang letih lesu, datang padaku, kata Yesus. Mari orang-orang berdosa, aku datang ke dunia untuk mencari, menyelamatkan orang yang berdosa, kata Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak datang, maka kita akan mati selama-lamanya di kekekalan di neraka. Kalau hari ini pun kita paling berdosa. Paulus bilang, di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Tapi dia pun dipulihkan Tuhan di sana. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sanggup. Malam ini Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Apapun. Dan yang paling penting, Tuhan mau pulihkan, lepaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena dosalah akar semua masalah dalam hidup. Rumah tangga kacau, terikat narkoba, terikat perzinahan, terikat dosa-dosa yang semua. Di dalam hati nuranimu berkata, Tuhan gak bisa aku lepaskan dari dosa. Ada Yesus. Setan bilang kau tidak bisa lepas dari situ. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan, memulihkan engkau. Haleluya. Bernyiwarin nanti Bapakku. Mari saya katakan, dia sanggup. Haleluya. Saudara sekalian, saudara tidak datang ke sini hanya mendengar saya berbicara.
saya hanya hamba. Tapi firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di sini. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang terluka, orang-orang yang terikat, orang-orang yang mau diselamatkan, orang-orang yang mau dilepaskan dari dosa-dosa, dilepaskan dari setan-setan. Kalau malam ini saudara masih terikat dengan dosa-dosa tertentu, kebiasaan-kebiasaan buruk, berjudi, mabuk, narkoba, perzinahan, atau mungkin engkau masih membenci, segan dengan tindus segala jelma lakam ngasuk ngalam misa, bernida, kam perlu, gelap ula kam sempat dengan mate, lakam dengan masuk surga, dan dari Bapak, aku lagi. Saya tidak mau satupun kita ini masuk neraka. Tapi hari ini Tuhan Yesus menawarkan, mari datang padaku. Itu sebabnya sebentar kita akan berdoa. Bagi saudara yang kau di hatimu berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan, supaya aku sanggup mengampuni orang yang bersalah, supaya aku dilepaskan dari kebiasaan buruk ini. Hari ini jangan lihat kiri kanan, jangan dengarkan apa kata setan dalam pikiranmu, tapi datang ke depan ini, terima kelepasan, terima pengampunan, terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Malam ini buka hatimu, terima Yesus, katakan Dia sanggup, Dia sanggup, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kamu masih perlu ditolongkan, mari angkat tandu. Tuhan, aku perlu dilepaskan, aku perlu diselamatkan. Angkat tandu, angkat tandu. Saudara yang masih takut mati, aku masih takut mati, angkat tanganmu, supaya Tuhan memberikan keselamatan malam ini juga. Jangan lihat diri kan. Oh haleluya. Saudara yang terikat dengan dosa-dosa, judi, perzinahan, pornografi, apa saja, angkat tanganmu di hadapannya. Oh haleluya, Dia sanggup. Sanggup. Mari kata Bapakku, alaukan keselamatan, alaukan pengampunan, alaukan kelepasan. Yesus sanggup. Engkau harus membuka hatimu kepada Tuhan Yesus. Talangi pusuk proten, ia lit jenda, lit kesasi badi, gelah, kejap kendu tuhu. Saudara rasakan kasih Tuhan, pengampunanmu, supaya semua dosa-dosa. Mari buka hatimu. Saya ajak saudara, mari ku ajak kamu. Ras-ras kita lebar toto, ikut-ikut aku toto. Katakan Tuhan Yesus. Katakan lalu babahmu, Tuhan Yesus, aku kalah berdosa, aku orang berdosa Tuhan. Sudah banyak dosa yang kulakukan, tapi hari ini Tuhan, aku
mendengar kabar baik. Yesus datang. Yesus mati untuk dosa-dosaku. Aku buka hatiku Tuhan. Ku terima Kau Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan, darah-Mu sucikan dosaku. Aku percaya Yesus, Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga. Engkau Tuhan yang berkuasa. Hari ini Tuhan, aku buka hatiku dan aku percaya aku menjadi anak Tuhan. Semua dosaku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia sanggup, Dia sanggup. Saya minta hamba-hamba Tuhan boleh sama-sama berdoa. Mari hamba-hamba Tuhan. Dia sanggup dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima keselamatan. Terima pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan. Keselamatan dan pengampunan. Segala dosa. Segala hilang dosa. Dalam nama Yesus. Terima. Percaya dengan iman. Yesus sudah mati bagi dosa-dosa. Terima kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima pengampunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Yesus. Percaya. Dosa diampuni. Terima kasih Tuhan. Berniaga Tuhan. Lalu kini tekan Tuhan. Ya lokan kami keselamatan. Amin. Keringan dosa kami Engkau yang menindui kayu bersih. Lalu kini ulin kami. Tapi kini ulin Yesus di kayu bersih. Tadi Bapakku, Yesuslah hanya ngalami dosa-dosaku. Tapi selama Yesus Indonesia melalak ibu palam. Keringan kalak sirku Yesus ibu palam. Sakit penyakit, keterikatan, kali saja singikan, apapun keterikatannya, apapun sakit penyakitnya, ketika dia datang pada Yesus, mereka disembuhkan dan dipulihkan. Malam ini juga Yesus ada di sini. Kami hamba-hamba Tuhan adalah perantara. Firman Tuhan katakan kalau kami menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Orang-orang yang terikat akan dilepas. Orang yang berbeban berat akan dilepaskan, dipulihkan. Malam ini bernyanyi. Hari ini kami bapak sakit pinang. Mari rekam kelubenya. Hati kami tertutup. Saudara yang sakit boleh maju ke depan. Yang lain boleh duduk, saudara. Kita
akan berdoa bagi orang-orang yang sakit. Apa yang kamu sakit ini? Kudekah penyakit du, mungkin anak du mari babak lebih. Kujajak kami yang ban KKR belah, tak kenal malam ada bapakku. I gunung berlawan lip tua chicken. Tertahun-tahun gue chicken. Waktu itu tuh gue pas kena chicken anda, gue banci dia kita kiam orang tua anda. Jadi ada yang sakit penyakit dulu mana? Gejak deh. Laku memang Yesus tidak kuasa nanti. Mudahkah kamu sakit? Atau mungkin kalau si sakit rumah bukan nonton saja nggak baca. Atau masalah berat lah kamu. Mari. Atau kamu terikat. Lin lalat pemenang biar kamu pergi begini. Lin lalat di gudul. Lin kamu pernah ku guru-guru. Lepaskan hatimu. Sebab hari lah kuasa kegelapan setan lalat lipas kegelapan. Hari lin kamu nanti musik atau kemarin. Hari lin dengan kita akan berdoa, saudara. Ya, saya minta bantuan oleh bantu saya di sini 4 orang. Sebelum kita berdoa, kita tanya dulu apa yang mereka mau doakan atau sakit apa, ya. Nanti ya, boleh ditanya ya, satu orang boleh. Mungkin dulu ibu-ibu satu, mungkin boleh orang lagi. Boleh ya. Ya, boleh ditanya apa sakit. Ya, oke. Ya, taruh tangan di atas kepala ya, tambah tangan di atas kepala ya. Iya. Di mana sakit coba boleh ditaruh kalau mungkin ada yang tadi perut di kepala boleh kalau memang ada. Tapi kalau ya bukan di bagian tubuh apa? Hah? Oke. Apa? Iya. Kalau entahlah kamu tenang-tenang ya. Hari ini tinggal sekali baca ini ya. Oke. Saudaraku, Yesus sangat mengasihi saudara. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Waktu bertoto kali ingat Yesus. Percaya lalu Yesus. Gelar Yesus sanggup memulihkan kepala kamu nyembuh. Kita berkata, dia sanggup, kita akan berdoa. Haleluya. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup. Di dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit tenang. Rasakan damai, rasakan sukacita. Haleluya, mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Ya, mengalir kuasa Tuhan. Gundari ngokap totokan, gundari usukun. Ya. Adi nanggulit kejam kendu. Mungkin bagi komplikasi mungkin sulit membatasi, tapi lihat kejam kendu dari waktu kami totok bisa berubah bagi belas bebas daging dulu atau bergaya atau lihat kejam kendu menang ya. Berarti mujizat Tuhan mulai bekerja. Ya. Hari lengah bertotoka kita sekali. Lapas Tuhan Yesus pernah yang totok 3 kali untuk galaksi pen. Gua anak Yesus, kamu dengar totoka Yesus. Melana kala bagi daerah totok, laku kejapin KP, lagi malam. Salah. Lihat kalau kusta totok ke setengah dalam. Waktu ia dalam di kepala. Nah, dari kusuk enggak. Lihat kejap kedua totok kan, lapu dali, ulah kamu, ya. Merokok dari pendeta udah oke ya. Hari ini gejak kedua hari lang. Kurang bagus enggak apa-apa. Oke. Kurang bagus.
Tisit nari betul. Mereka. Kenapa? Gimana rasanya Pak? Ada sesuatu yang dirasakan tadi? Ada tenang. Ada tenang, ya. Ada apa? Ada tenang rasa. Haleluya. Tanda damai. Yesus ini Raja damai. Berkenan lebih damai bos-bos. Bapak percaya, karena komplikasikan nggak kita lihat. Bapak percaya bahwa ketika Tuhan sudah menjamah Bapak, semua sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Itu iman Pak. Ya, kalau sudah rasakan sedikit, percaya, maka Tuhan akan terus bekerja. Amin. Mujizat itu sekaligus, tapi kalau kesembuhan itu berangsur. Jadi ada orang terima mujizat, ada orang terima kesembuhan. Ada kamu merasakan atau tidak? Apa yang dirasakan? Seperti kesembuhan. Seperti kesembuhan. Itu iman yang Tuhan taruh. Percaya bahwa mulai sekarang tidak ada lagi pikiran-pikiran yang tidak baik mengganggu. Amin. Ya, tetap berdoa, baca firman, terus berdoa. Nanti akan masuk. Amin. Kang, dijawab kedua. Oke, kita akan berdoa lagi. Lid 2 nari, ya. Bapak ini masih mau didoakan atau sudah? Duduk. Mau didoakan lagi? Didoakan lagi, ya. Oke. Kita berdoa lagi. Dia sanggup, dia sanggup. Tapi sebelum si totokan, apa yang kamu sih ada di totokan? Mungkin, aku istri memberi jauh totokan. Dia bilang, ulah kamu bilang. Mulai kamu kali, iya. Totokan midaya aku dia juga. Lid jajan talang. Lah, mari. Hari kalak malam kan makan makan malam. Gue tahu kamu sakit gula, tensi, gengket, dutela, kamu tenang, mendemlah, kamu tenang. Mari Yesus ikhlas dengan berikan kegeluhan sir pura-pura. Lihat nggak? Mari. Hari lama hari rumah kamu berdoa. Hari ini aku belum. Percaya kamu, hari tertentu kamu, banci bahkan Tuhan pesuruh, Tuhan ngasuh mengubah pesuruh, ya, boleh rubah-rubah, jadi daharan sih, tetap menghuli, ya, betulkan dia lama, dan hidupan Tuhan mereka, amin. Kita berdoa sekali lagi, dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup. Mari kita berdoa sekali lagi. Tumpang tangan dalam nama Yesus, perintahkan segala sakit penyakit pikiran-pikiran tidak tenang. Kami perintahkan dalam nama Yesus keluar dari hidup kami. Kami punya Yesus. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah menerima kemenangan di dalam nama Yesus. Ayo, mari tumpang tangan.
Bukan ketawa. Saudara, dijamkan. Yesus ay geluh, ulah hanya satu gereja, hanya pergi kata di bakar boleh, lalu kaya dijamkan dulu. Sia-sia kita. Yesus ay geluh, Yesus ay kuasa. Anak lu sakit, ulah pedas-pedas kaya ambarna, totokan. Lim kuasa besar, lim kesas badia besar. Gulut busuh atau Yesus. Bukrina dijamkan. Kampai baca dijamkan. Totokan keluarga lu, totokan kerina, ya, rumah tangga lu, totokan kutang lu, melalang cicak. Haleluya, haleluya. Bacikan gundul, ya, kamu percaya ya, kayak sebut totokan dua pasti terjadi. Bacikan mulai, puji Tuhan, ya, berniwarena Tuhan merdahin nanti bapangku, ya, sekali nari atas nama mungkin ya, mungkin kali itu tuh mungkin aku ngatakan bujur Rina hamba ketua bagi PKM anak kota Selawang Mida sampai ke menca mentedah khususku gelah Rina tunggu kita bengket ke surga, amin. Rina kalak karo, Rina kalak batak masuk surga. Ukurkan enak dari Bapakku doni indah gegehi adahi tapi surga lebih penting. Ukur dan lalang ayati lalang sorga deh. Maka jumpa kita jah dan kesenangan siasa malam. Arilin hal-hal silakan du pas seminari minum maaf kami ya, tapi keleng hati kami, keleng hati Tuhan kami. Jadi indah saja Siti mungkin digan-digan jumpa kita Tuhan si masuk-masuk kami. Bujur. Ya langsung saja karena sebelum si akhiri ibadah bebas berniwareda, maka diberikan kesempatan